Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan terkait materi dari metodologi penelitian dengan judul yaitu konsep dasar, tujuan dan paradigma penelitian. Dengan dosen pengampu Bapak Dr. Wimi Eka Putra SEMSI CIKNA CSRS. Dengan saya sendiri sebagai penyampai materi yaitu Puan Maharati, NIM C1C02082 L10 Akuntansi 2020. Baik, masuk pada pembahasan pertama yaitu terkait konsep dasar penelitian. Nah, telah dipaparkan bahwa pengetahuan akan menjadi ilmu apabila pengetahuan telah disusun berdasarkan logika-logika tertentu dan bisa diuji secara empiris melalui peristiwa yang benar-benar terjadi dalam pengalaman hidup manusia. Adapun juga penelitian atau research merupakan rangkaian kegiatan ilmiah dalam rangka pemecahan suatu permasalahan. Nah, dan juga fungsi penelitian adalah mencari penjelasan ataupun juga jawaban terhadap permasalahan serta memberikan alternatif bagi kemungkinan yang dapat digunakan untuk pemecahan masalah. Oleh karena itu, tidak jarang pemecahan masalah dapat dicapai melalui panduan hasil beberapa penelitian yang berkaitan dengan bidang perekonomian ataupun juga bidang lainnya. Baik, untuk slide selanjutnya, adapun juga metodologi penelitian adalah konteks ataupun juga semua asas peraturan dan teknik-teknik tertentu perlu diperhatikan dan diterapkan dalam usaha pengumpulan data dan analisis mengandung makna. Dalam penggunaan konteks ini boleh dipakai istilah metodologi penelitian. Nah, oleh karena itu ilmu didefinisikan sebagai kumpulan pengetahuan yang menjelaskan suatu objek dengan hubungan kausalitas dengan menggunakan metode-metode tertentu yang sistematis. Metode tertentu yang sistematis ini dikenal dengan metode ilmiah. Nah, metode ilmiah seperti yang dipaparkan merupakan suatu proses sangat beraturan yang memerlukan sejumlah langkah yang berurut seperti pengenalan dan pendefinisian masalah, perumusan hipotesis, pengumpulan data, analisis data, hingga penyertaan kesimpulan mengenai diterimanya atau ditolaknya hipotesis. Nah, metode ilmiah umumnya memiliki beberapa karakteristik. Nah, umum ini sebagai berikut. Adapun ada 6, yaitu bersifat kritis analitis, bersifat logis, bersifat objektif, bersifat konseptual, bersifat empiris, dan juga bersifat sistematis. Untuk selanjutnya, sementara penelitian ilmiah adalah aplikasi secara formal dan sistematis dari metode ilmiah untuk mempelajari dan menjawab permasalahan atau fenomena. Adapun jenis penelitian, ya ini terbagi menjadi 2, yaitu berdasarkan tujuannya dan juga berdasarkan metodenya. Nah, untuk penelitian berdasarkan tujuannya ada penelitian evaluasi dengan contoh seperti penelitian apakah mesin A lebih efisien daripada mesin B. Adapun juga penelitian dan pengembangan, penelitian tindakan dengan contoh seperti apa yang harus dilakukan oleh perusahaan sebagai besar bahan baku impor ketika terjadi krisis ekonomi yang membuat harga produk impor melonjak. Adapun juga berdasarkan metodenya, penelitian adapun juga seperti penelitian historis itu meliputi kegiatan penyidikan, pemahaman dan penjelasan keadaan telah lalu, penelitian deskriptif untuk menjawab pertanyaan mengenai status terakhir dari suatu objek penelitian meliputi penilaian sikap atau pendapat. Adapun juga penelitian korelasional, yaitu seperti contohnya itu penelitian apakah biaya penjualan yang mempengaruhi penjualan atau sebaliknya, dan juga penelitian kausal, komparatif dan eksperimen dengan mengukur hubungan antara dua variabel atau lebih, juga menunjukkan arah hubungan. Untuk selanjutnya ini membahas mengenai tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian sendiri yakni untuk mendapatkan informasi yang akurat sehingga dapat menjelaskan secara objektif kenyataan yang ada. Adapun juga menurut Hasan 2002 bab 16 terdapat sedikitnya 4 tujuan utama penelitian, di antaranya ini seperti yang ditampilkan. Tujuan eksploratif atau penemuan di mana menemukan sesuatu yang baru dalam bidang tertentu. Adapun tujuan verifikatif atau pengujian dengan menguji kebenaran suatu dalam bidang yang telah ada. Adapun tujuan developmental yaitu pengembangan dengan mengembangkan suatu dalam bidang yang telah ada. Adapun juga penulisan karya ilmiah ini seperti contohnya skripsi, tesis, dan disertasi. Baik, selanjutnya masuk pada pembahasan ketiga, yaitu terkait dengan paradigma penelitian. Adapun juga paradigma penelitian seperti ditampilkan merupakan kerangka berpikir yang menjelaskan bagaimana cara pandang penelitian terhadap fakta kehidupan sosial yang berpelakuan penelitian terhadap ilmu atau teori. Di mana paradigma penelitian juga menjelaskan bagaimana penelitian memahami suatu masalah
serta kriteria pengujian sebagai landasan untuk menjawab masalah penelitian. Nah, ataupun juga secara umum paradigma penelitian diklasifikasikan dalam dua kelompok, yaitu penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Nah, di mana masing-masing paradigma tersebut, pendekatan ini ada pun juga kelebihan dan juga kelemahan. Sehingga untuk menentukan pendekatan atau paradigma yang akan digunakan, melakukan penelitian tergantung pada beberapa hal di antaranya itu seperti jika ingin melakukan suatu penelitian yang lebih rinci, yang menekankan pada aspek detail yang kritis dan menggunakan cara studi kasus, maka pendekatan yang sebaiknya dipakai adalah pendekatan kualitatif. Adapun juga jika penelitian dilakukan untuk mendapat kesimpulan umum dengan hasil penelitian didasarkan pada pengujian secara empiris, maka digunakan paradigma kuantitatif. Adapun hasil penelitian akan memberikan kontribusi yang lebih besar jika penelitian dapat menggabungkan kedua paradigma atau pendekatan tersebut. Nah, penggabungan atau paradigma tersebut dikenal dengan istilah triangulation, di mana penggabungan kedua pendekatan ini diharapkan dapat memberikan nilai tambah atau sinergi tersendiri karena pada hakikatnya kedua paradigma mempunyai keunggulan-keunggulan. Nah, penggabungan kedua pendekatan diharapkan dapat meminimalkan kelemahan-kelemahan yang terdapat pada kedua paradigma tersebut. Baik masuk pada penelitian atau paradigma kuantitatif, di mana paradigma sendiri menekankan pada pengujian teori melalui pengukuran variabel penelitian dengan angka dan melalui analisis data dengan prosedur statistik. Nah, penelitian yang menggunakan pendekatan deduktif yang bertujuan untuk menguji hipotesis merupakan penelitian yang menggunakan paradigma kuantitatif. Di mana paradigma ini juga bisa disebut dengan paradigma tradisional atau positif, eksperimental, ada pun juga empiris. Jenis penelitian yang termasuk dalam paradigma penelitian kuantitatif dibedakan berdasarkan tujuan penelitian dan karakteristik masalah. Seperti ditampilkan pada gambar 1.1, di mana klasifikasi dibedakan menjadi dua, yaitu penelitian dasar dan penelitian terapan, di mana prosedur yang digunakan oleh penelitian terapan secara sendiri tidak berbeda, di mana kedua menggunakan metode ilmiah yang berguna membantu peneliti bisnis untuk menentukan dan memahami fenomena bisnis. Esensi dari penelitian, apakah itu penelitian dasar atau terapan, terletak pada metode ilmiahnya. Nah, secara teknis perbedaan kedua jenis ini terletak pada tingkat pemasaran atau method of decree daripada substansinya itu sendiri. Nah, untuk penelitian dasar sendiri, yang sering disebut sebagai basic research atau pure research, dilakukan untuk memperluas batas-batas ilmu pengetahuan. Penelitian dasar dibedakan atas pendekatan yang digunakan pengembangan teori. Seperti pertama penelitian induktif ataupun deduktif, ya ini penelitian yang bertujuan untuk mengembangkan atau generating teori atau hipotesis melalui pengungkapan fakta. Ada pun juga penelitian deduktif, ya ini penelitian yang bertujuan menguji teori pada keadaan tertentu. Nah, untuk penelitian terapan sendiri, ya ini penelitian terapan yang berbeda dengan penelitian dasar. Nah, penelitian terapan dilakukan untuk menjawab pertanyaan tentang permasalahan yang khusus untuk membantu keputusan tentang suatu tindakan atau kebijakan khusus. Nah, penggunaan metode ilmiah dalam meneliti terapan menjamin objektivitas dalam mengungkapkan fakta dan menguji ide kreatif bagi alternatif strategi bisnis menetap. Dan penelitian terapan dibedakan di antaranya seperti yang ditampilkan. Ini penelitian evaluasi, penelitian dan pengembangan, dan penelitian tindakan. Berdasarkan karakteristiknya sendiri, masalah penelitian dapat dibedakan menjadi 6, di antaranya itu penelitian historis, penelitian deskriptif, penelitian kasus dan lapangan, korelasional, kasual atau komparatif, dan juga eksperimen. Nah, untuk selanjutnya ini membahas mengenai penelitian kualitatif, di mana merupakan paradigma atau penelitian yang menekankan pada permasalahan mengenai masalah-masalah kehidupan sosial berdasarkan kondisi, realitas atau natural setting yang hostility, kompleks, dan rinci. Nah, di mana juga penelitian yang menggunakan pendekatan induksi yang mempunyai tujuan penyusunan konstruksi teori atau hipotesis melalui pengungkapan fakta merupakan penelitian yang mengungkapkan paradigma kualitatif. Di mana paradigma ini juga dengan pendekatan konstruktivis atau juga naturalistik dan juga interpretatif. Nah, atau prediktif postmodern ditampilkan pada gambar 1.2 memperlihatkan klasifikasi penelitian kualitatif. Nah, ada pun juga revisi dan sebagainya, di mana klasifikasi penelitian dibedakan antara desain penelitian dan juga pendekatan atas perspektif. Nah,
Untuk desain sendiri, di antaranya itu ada human etologi, ecological fisikal, dan juga lainnya. Adapun juga untuk pendekatan prediktif, seperti pendekatan interaktif, artistik, sistematis, adapun juga lainnya yang bisa kalian post video ini seperti ditampilkan pada PPT. Nah, adapun juga secara ringkas perbedaan kedua paradigma baik itu kuantitatif ataupun kualitatif lihat pada tabel 1.2 sebagai berikut. Nah, untuk lebih jelasnya bisa teman-teman lihat pada presentasi ini. Yang saya sebutkan sebagian saja ini seperti untuk paradigma kuantitatif itu realita bersifat objektif dan dimensinya tunggal, sedangkan kualitatif bersifat realitanya bersifat subjektif dan dimensinya banyak. Ada juga untuk kuantitatif itu penelitian independen terhadap fakta yang diteliti, ataupun juga untuk kualitatif penelitian berinteraksi pada fakta yang diteliti. Untuk kuantitatif menggunakan struktur teori, sedangkan kualitatif tidak menggunakan struktur teori. Adapun juga untuk kuantitatif pengujian teori dengan analisis kualitatif dan statistik, sedangkan untuk kualitatif penyusunan teori dengan analisis kuantitatif. Dan yang bisa dibahas lagi untuk kuantitatif penelitian kurang fokus tetapi luas sehingga kurang mendalam, sedangkan kualitatif pendekatan ini merupakan penelitian yang lebih fokus dan mendalam. Baik, itu merupakan slide terakhir, dan terima kasih telah menyimak video ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat menambah ilmu dan pengetahuan kita. Saya Puan Maharanti. Untuk materi metodologi, konsep, tujuan, dan paradigma analisis, ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.